Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring untuk mata pelajaran Humas dan Keprotokolan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup keprotokolan. Tujuan pembelajaran kali ini, melalui tayangan video ini, Ibu harap kalian mampu memahami tentang protokol, keprotokolan, dan protokoler dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui tayangan video ini, kalian mampu memahami ruang lingkup keprotokolan dengan benar. Yang ketiga, melalui tayangan video ini, kalian mampu menyebutkan unsur-unsur keprotokolan dengan benar. Dan yang terakhir, kalian mampu menyebutkan asas-asas keprotokolan dengan tepat. Ya. Oke. Yang pertama, saat pandemi ini mungkin kalian sering sekali mendengar kata protokol kesehatan, ya kan? Nah, apa sih arti yang sebenarnya dari protokol itu sendiri? Ini kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu protokol, apa itu keprotokolan, dan apa itu protokoler, seperti itu ya. Yang pertama mengenai protokol. Tadi saya sudah memberikan contoh kata yang sering kita dengar saat ini, yaitu protokol kesehatan. Nah, apa itu protokol? Protokol itu bisa diartikan sebagai sebuah aturan. Jadi kalau protokol kesehatan berarti aturan tentang kesehatan. Menurut Wikipedia, di ensiklopedia, protokol itu diartikan sebagai etiket berdiplomasi atau urusan negara. Jadi, protokol merupakan sebuah aturan yang membimbing bagaimana sebuah aktivitas selayaknya dijalankan, terutama dalam bidang diplomasi atau kenegaraan. Jadi, aturan yang mengatur sebuah aktivitas, seperti itu ya. Sedangkan keprotokolan itu merupakan serangkaian kegiatan. Jadi rangkaian kegiatan dari aturan-aturan itu tadi. Di mana aturan itu digunakan untuk memberikan atau bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Jadi kalau protokol itu aturannya beberapa aturan, kalau keprotokolan berarti serangkaian. Jadi aturan itu dirangkai hingga menjadi suatu kegiatan, di mana kegiatan itu bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, ataupun masyarakat, seperti itu. Dan yang terakhir mengenai protokoler. Nah, kalau protokoler itu berarti seseorang yang mendapatkan hak protokoler serta melaksanakan ketentuan keprotokolan sebagaimana mestinya. Jadi seseorang yang bertugas menjadi atau menerima hak protokoler itu untuk melaksanakan kegiatan keprotokolan. Protokoler itu orangnya, seperti itu ya. Oke. Contoh kegiatan keprotokolan yang sering kalian lakukan adalah upacara bendera pada hari Senin. Itu merupakan bentuk contoh dari kegiatan keprotokolan. Kenapa kok upacara hari Senin itu disebut sebagai atau kegiatan keprotokolan? Karena ada aturannya, ya kan? Jadi ada aturannya dari awal hingga selesai, ya kan? Makanya itu kalau kalian jadi petugas upacara, latihan dulu, nggak boleh sampai keliru, ya.
seperti itu. Lanjut ke ruang lingkup keprotokolan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 4 disebutkan bahwa ruang lingkup keprotokolan itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah tata tempat. Maksudnya tata tempat di sini yaitu tempat berlangsungnya suatu acara itu harus disesuaikan dengan jenis acara. Misalnya acara resmi, acara semi hiburan. Nah, itu kan harus dibedakan tempatnya. Selain itu juga tata penempatan benda berharga. Misalnya penempatan bendera merah putih, kemudian penempatan lambang-lambang negara. Nah, itu juga harus ada aturannya. Kan tidak mungkin lambang negara ditaruh di meja, di bawah misalnya, tidak boleh. Jadi harus di atas. Nah, itu merupakan contoh dari tata tempat. Ruang lingkup yang kedua adalah tata upacara. Apa sih maksudnya tata upacara? Tata upacara di sini yang dimaksud adalah tata urutan kegiatan. Bagaimana suatu acara harus disusun sesuai dengan jenis aktivitasnya. Seperti yang saya contohkan tadi, upacara hari Senin itu kan ada urutan kegiatan, ya kan? Urutan kegiatan mulai dari yang pertama sampai dengan pengibaran bendera sampai menyanyikan lagu nasional. Nah, itu merupakan contoh dari tata upacara urutannya. Ruang lingkup yang ketiga adalah tata penghormatan. Maksudnya tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan ataupun perwakilan negara asing. Penghormatan yang dimaksud bisa misalnya penghormatan dengan bendera negara, penghormatan dengan lagu kebangsaan. Itu merupakan bagian dari tata penghormatan, ya. Kita mengibarkan bendera, kemudian sikap kita hormat. Nah, itu merupakan contoh dari tata penghormatan. Setiap ada kegiatan resmi, ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian undangannya berdiri. Nah, itu merupakan contoh dari tata penghormatan. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur keprotokolan. Unsur-unsur keprotokolan yang pertama adalah tata cara. Maksudnya tata cara adalah hal yang menentukan tindakan yang harus dilakukan dalam suatu acara tertentu. Jadi perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan aturan atau adat kebiasaan tertentu yang sudah ditetapkan dan harus ditaati dengan seksama oleh peserta upacara. Ya, itu tadi tata upacara. Contohnya misalnya pada saat pembina upacara memasuki lapangan upacara kemudian memberi penghormatan. Nah, itu merupakan tata upacara juga. Maksudnya tata cara. Yang kedua adalah tata krama. Maksudnya tata krama yaitu etika tertentu yang pada prinsipnya harus diikuti dan mencerminkan tata sopan santun dalam pergaulan. Jadi misalnya menggunakan kata-kata yang baik, yang sopan, sesuai dengan jabatan seseorang atau kedudukan seseorang. Yang ketiga adalah unsur petugas. Petugas pelaksana yang terlibat dalam penyelenggaraan acara kenegaraan atau acara resmi. Jadi petugas protokol itu mempunyai peran yang sangat penting agar acara berjalan dengan tertib, khidmat, rapi, tidak ada kesalahan sama sekali. Makanya dari itu biasanya petugas dalam kegiatan-kegiatan yang resmi itu sebelumnya ada yang namanya gladi bersih atau latihan terlebih dahulu sehingga pada hari H tidak terjadi kesalahan. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah asas-asas keprotokolan. Ada 4 asas. Yang pertama
dalam kegiatan keprotokolan harus mengacu pada asas kebangsaan. Maksudnya asas kebangsaan yaitu kita bangsa Indonesia itu mengacu pada Bhinneka Tunggal Ika, di mana ada keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan. Jadi maksudnya dalam setiap kegiatan itu tidak boleh saling menjatuhkan antar suku, saling mengejek antar agama. Nah, itu tidak diperbolehkan. Makanya itu biasanya di acara kenegaraan salam yang diucapkan itu tidak hanya salam untuk satu agama saja, tapi beberapa agama. Setelah assalamualaikum, salam sejahtera, seperti itu. Itu contohnya. Yang asas yang kedua adalah ketertiban dan kepastian hukum. Maksudnya keprotokolan harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat sehingga mampu menciptakan suasana yang tertib. Di setiap kegiatan keprotokolan yang bersifat keprotokolan atau kenegaraan itu biasanya ada undang-undangnya. Jadi ada ketentuan hukum. Aturannya itu sudah ada dalam undang-undang. Ya, diatur dalam undang-undang seperti itu. Asas yang ketiga adalah asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Jadi harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Kemudian asas yang keempat adalah asas timbal balik. Maksudnya di sini keprotokolan harus memperhatikan asas timbal balik yang saling menguntungkan antara beberapa pihak yang mengadakan hubungan baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi setiap ada kegiatan itu pasti ada peserta undangan. Nah, saat kita menampilkan acara itu sesuai dengan aturan, maka itu bisa dikatakan sebagai bentuk timbal balik. Sudah berterima kasih peserta undangannya sudah hadir. Nah, itu merupakan timbal balik ya. Kemudian tujuan keprotokolan. Tujuan keprotokolan itu mencakup 3, yaitu yang pertama sebagai penghormatan. Penghormatan kepada siapa? Penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing, atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu. Jadi kalau suatu kegiatan dilaksanakan dengan khidmat, itu merupakan suatu penghormatan kepada pejabat-pejabat tersebut. Yang kedua adalah memberi sebagai pedoman penyelenggaraan suatu acara. Jadi keprotokolan itu sebagai pedoman, acuannya untuk melakukan suatu kegiatan. Kenapa? Tujuannya apa? Agar berjalan dengan tertib, rapi, lancar, khidmat, seperti itu. Kemudian selanjutnya menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa ya. Oke. Selanjutnya itu tadi materi mengenai ruang lingkup keprotokolan. Jadi beberapa kegiatan memang ada aturannya, tidak bisa dilakukan seenaknya saja. Nah, apalagi kegiatan-kegiatan kenegaraan itu harus ada protokol, ada aturannya. Ya, seperti itu. Nah, untuk tugas, silakan kalian tulis 3 soal ini di buku tulis. Kemudian seperti biasanya silakan di-upload pada classroom kita, di tugas classroom. Yang pertama mengenai perbedaan antara protokol, keprotokolan, dan protokoler. Kemudian yang kedua menjelaskan maksud dari asas keprotokolan berdasarkan kebangsaan. Jadi asas keprotokolan tadi ada 3, salah satunya adalah kebangsaan. Nah, silakan dijelaskan maksudnya. Dan yang ketiga adalah apa sih dampak yang terjadi apabila suatu acara kenegaraan tidak sesuai dengan keprotokolan. Oke, itu tadi materi kita hari ini. Semoga bermanfaat
untuk kalian. Selamat belajar di masa pandemi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.